Kembali lagi bersama saya Deborah Wani Yunenda, NIM 1805127. Nah, di sini saya akan kembali membahas tentang kedaruratan medis. Kedaruratan medis yang saya bahas kali ini adalah kedaruratan medis 5. Tapi kasusnya ini cuma ada satu, yaitu perdarahan. Oke, tanpa menunggu waktu lama kita mulai aja ya. Nah, perdarahan, apa sih itu perdarahan? Perdarahan itu adalah suatu kejadian atau suatu kasus yang terjadi akibat adanya rusaknya dinding pembuluh darah yang dapat disebabkan oleh ruda paksa atau trauma, dan bisa juga disebabkan oleh penyakit. Sebagai contoh mungkin perdarahan yang disebabkan oleh ruda paksa atau trauma ini yaitu perdarahan karena adanya kecelakaan. Lalu perdarahan yang disebabkan oleh penyakit itu bisa kita contohkan sebagai penyakit hemofilia, di mana seseorang yang mengalami atau mengidap penyakit hemofilia ini jika terkena goresan atau luka sayatan sedikit saja, maka dia akan mengeluarkan darah terus menerus tanpa berhenti atau sulit untuk menghentikannya. Nah, mungkin itu untuk sekarang kita akan membahas jenis-jenis perdarahan. Perdarahan itu ada dua, yaitu perdarahan luar dan perdarahan dalam. Perdarahan luar sendiri adalah perdarahan yang sudah pasti jelas kelihatan kalau misalnya dalam luka itu ada darah. Dan perdarahan dalam sendiri yaitu tidak terlihatnya darah yang keluar atau tidak terlihatnya darah yang mengalir dari luka tersebut, melainkan kita bisa melihat adanya memar atau tumpukan atau gumpalan darah di bawah permukaan kulit. Nah, untuk perdarahan luar sendiri dibagi lagi menjadi 3 menurut jenis pembuluh darahnya, yaitu ada perdarahan nadi arteri, yaitu perdarahan nadi arteri ini adalah perdarahan di mana nadi ini membawa darah-darah bersih yang sudah diolah di jantung menuju ke seluruh organ tubuh. Nah, ketika ada perdarahan pada bagian tubuh atau bagian yang mengandung nadi arteri ini, maka yang akan terjadi yaitu darahnya pasti keluar memancar atau menyembur. Nah, lalu perdarahannya ini juga darahnya ini juga pasti memiliki warna yang cerah karena darah ini mengandung atau kaya dengan oksigen yang sudah dibawa dari jantung tadi ke seluruh tubuh. Lalu selain ada perdarahan arteri, ada juga perdarahan balik. Perdarahan balik ini terjadi pada vena. Nah, ciri-ciri dari perdarahan vena ini yaitu darahnya itu tidak memancar atau tidak menyembur, melainkan mengalir. Mengalir ini karena darah ini bukan berasal dari jantung, melainkan darah ini berasal dari anggota tubuh yang nantinya akan ditransfer ke jantung. Nah, oleh karena itu warnanya juga gelap karena karena vena ini bisa juga disebut sebagai pembuluh darah yang membawa darah kotor atau tidak kaya dengan oksigen, melainkan kaya dengan karbon dioksida. Selanjutnya itu yang ketiga ada perdarahan rambut atau kapiler yang terjadi pada pembuluh darah kapiler. Ciri-cirinya itu darahnya keluarnya merembes. Selanjutnya itu berwarna gelap juga. Nah, itu ketiga dari jenis-jenis perdarahan luar sesuai dengan pembuluh darahnya. Nah, adapun penanganan dalam kasus perdarahan ini yaitu yang pertama sekali itu penolong harus memastikan bahwa dirinya itu aman. Penolong harus melindungi dirinya terlebih dahulu. Melindungi di sini seperti misalnya penolong wajib menggunakan APD atau alat pelindung diri. Alat pelindung diri ini bisa seperti masker, handscoon atau sarung tangan, atau juga hal-hal lain atau benda-benda lain yang diperlukan. Karena apa? Karena jika menyangkut tentang darah, darah ini adalah suatu alat yang bisa menularkan penyakit nantinya. Kita kan nggak tahu kalau misalnya nanti di darah ini mengandung bakteri apa, virus apa yang nantinya bisa menularkan penyakit terhadap kita apabila kita tidak memakai sama sekali alat pelindung diri di sini. Nah, oleh karena itu penolong wajib menggunakan alat pelindung diri. Selain itu juga ketika dia memakai alat pelindung diri ini, penolong juga harus
mencegah atau tidak melakukan seperti menyentuh mata, menyentuh mulut, menyentuh hidung, karena nantinya ditakutkan apa yang disentuh oleh penolong ketika dia melakukan tindakan ini malah tertular nantinya dengan cara dia memegang anggota tubuhnya yang tadi. Selanjutnya juga, apabila telah selesai melakukan pertolongan, maka benda-benda baik itu kain ataupun tadi sarung tangan yang sudah dipakai itu yang sudah terkena noda itu harus segera disingkirkan. Nah, selanjutnya setelah kita memastikan penolong itu aman atau penolong itu bisa melindungi dirinya, selanjutnya kita memastikan bahwa korban ini harus tenang, yaitu kita menenangkan korban. Kita menenangkan korban terlebih dahulu, bahwa meyakinkan korban bahwa kita bisa menolongnya, kita bisa mencegah kejadian yang lebih buruk terjadi dari kejadian ini. Nah, setelah kita meyakinkan, itu untuk mengendalikan perdarahan ini, yaitu kita harus harus segera menutup di mana luka ini. Misalnya darah ini muncul di bagian tangan korban, di bagian lengan bawah korban. Nah, kita harus segera menutup bagian perdarahan tersebut. Setelah kita menutupnya, kita lalu meninggikan atau elevasi. Nah, elevasi di sini berguna untuk memperlambat perdarahan tersebut. Karena apa? Karena ketika kita meninggikan ini, kita meninggikannya harus melebihi jantung 5 sampai 15 cm di atas jantung, karena ketika adanya luka tersebut sehingga mengeluarkan darah keluar, maka kita akan menutup, terus kita meninggikan itu supaya darah ini tetap mengalir ke jantung, dan tidak keluar. Nah, setelah kita mengelevasi ternyata darahnya masih belum terhentikan atau masih belum berhenti, maka kita bisa melakukan yaitu tekan. Tekan di sini adalah kita menekan nadi yang berada dekat dengan luka tersebut. Misalnya ketika tadi perdarahan itu adanya di lengan bawah, maka kita melakukan tekanan tersebut pada nadi brachialis yang ada di sikut. Nah, dengan cara kita menekan ini, maka darah yang mengalir dari nadi brachialis ini bisa terhenti. Nah, setelah beberapa menit, misalnya 5 sampai 10 menit darah sudah dirasa terhenti, maka hal yang harus dilakukan selanjutnya yaitu kita membalut luka tersebut. Nah, selanjutnya apabila kita sudah melakukan tindakan tutup, tinggikan atau elevasi dan tekan tadi, maka hal yang harus kita lakukan selanjutnya yaitu kita melakukan pembalutan atau kita membalut luka tersebut. Kita membalut luka tersebut bisa menggunakan kasa, atau apabila kita tidak membawa kasa pada saat itu, kita bisa membalutnya dengan menggunakan kain. Tapi kain di sini tuh harus kain yang bersih untuk mencegah adanya infeksi dari kain-kain yang kotor jika digunakan tersebut. Nah, sekali lagi diingatkan kalau misalnya kita mau menolong atau mau menangani korban yang mengalami perdarahan ini, penolong harus wajib mengamankan dirinya terlebih dahulu atau harus wajib memakai alat pelindung diri terlebih dahulu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, seperti adanya penularan penyakit melalui darah tersebut. Nah, untuk penanganan perdarahan ini, saya menyarankan kalau bisa penolong tersebut ini harus pertama kali yakin dulu terhadap niatnya, terhadap kemampuannya. Apabila penolong sudah yakin bahwa dia memiliki ilmu yang mumpuni untuk dia melakukan pertolongan pertama ini, maka penolong bisa menolong korban tersebut. Tapi apabila penolong masih ragu, sebaiknya penolong tidak melakukan pertolongan. Karena apa? Karena ditakutkan nantinya karena ketidakpastian atau keraguan-raguan penolong tersebut malah mengakibatkan
kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, seperti rusaknya luka semakin parah atau perdarahan malah semakin parah. Nah, sekali lagi penolong harus yakin terlebih dahulu. Kalau tidak yakin jangan lakukan tindakan, tapi kalau misalnya yakin lakukan tindakan. Ataupun kalau misalnya penolong tidak yakin, penolong cukup melakukan hal-hal yang untuk mencegah saja, seperti misalnya penolong cukup untuk meyakinkan atau menenangkan korban terlebih dahulu, lalu memanggil ambulan supaya korban bisa segera ditangani. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang penanganan pada korban yang mengalami perdarahan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Untuk perhatiannya karena telah mau menonton video ini, saya ucapkan terima kasih.